Dimana waktu PISA ngetes kita, semua anak-anak yang dari keluarga mampu itu masuk ke sekolah negeri yang gratis. Pertama kalinya ada pergantian kurikulum yang tidak dipaksa. LSE guys. Bukan karena kita mau menghukum itu sekolah atau memberikan reward itu sekolah, tetapi untuk memberikan formative feedback kepada sekolah itu. Itu yang bisa masuk kepada sekolah-sekolah negeri yang katanya sekolah-sekolah unggulan ya. Jadi ini kita salah satu negara yang sangat unik, di mana waktu PISA ngetes kita, semua anak-anak yang dari keluarga mampu itu masuk ke sekolah negeri yang gratis. Anak-anak yang nggak mampu masuk sekolah swasta yang berbayar, dan banyak dari mereka yang kualitasnya nggak ada. Mungkin di sini banyak teman-teman dari Jakarta atau kota besar mengertinya sekolah swasta, sekolah-sekolah mahal. Itu cuma persentase yang sangat kecil. Kita dengan segala kenekatan kementerian ini membuat survei yang menganalisa kerentanan terhadap kekerasan seksual. Dan semua itu ditunjukkan kepada setiap kepala sekolah dan guru-guru dalam dashboard keren yang kita buat dengan user interface yang bagus banget ya. Jadi ya, itu kira-kira national assessment kita. Berikut. Nah, kurikulum. Kita mengeluarkan kurikulum baru namanya kurikulum Merdeka. Setelah saya diprotes dan didemo karena ganti menteri ganti kurikulum, ya. saya balikan itu argumentasi dan saya bilang ini tidak dipaksa. Pertama kalinya ada pergantian kurikulum yang tidak dipaksa. Jadi saya bilang, oke, setiap sekolah boleh bebas milih. Ini habis COVID mulai reda ya. Bebas, sekolah boleh memilih. Anda mau stay di kurikulum K13, silakan. Anda mau pilih kurikulum yang baru ini, go check it out di aplikasi PMM kita di Android. Oke. Udah tahu nggak berapa kira-kira sekolah yang mengadopsi kurikulum Merdeka sekarang, yang sudah opt-in untuk masuk kira-kira? 80% dari sekolah. Nggak mudah, banyak dari mereka yang bingung sekali gimana cara mengimplementasinya, dan memang ini bukan transi, ini pasti membutuhkan waktu 2-3 tahun sampai mereka mulai latihan dengan kurikulum baru ini karena beda banget. Tetapi apa perbedaannya? Kenapa dulu waktu ganti kurikulum di tahun 2013 itu bahkan membutuhkan 5-7 tahun? Padahal itu dipaksa. Karena the power of choice, the power of kemerdekaan untuk memilih, itu jauh lebih powerful. Dan itu adalah filsafat dasar kita dalam semua transformasi. Memberikan power back kepada kepala sekolah untuk menentukan destiny mereka. Ya. Jadi ini sebenarnya, jadi itu taktik, memang taktik, tapi taktik yang jauh lebih efektif daripada dipaksa oleh Mas Menteri. Mereka yang memilih untuk menggabungkan kurikulum ini. Jadi kurikulum baru ini apa perbedaannya dari yang dulu? Yang pertama, ini simple aja ya, saya menggunakan ini oversimplifikasi tapi biar jelas. Yang pertama adalah pengurangan daripada materi pembelajaran. Angkat tangan yang di sini merasa kurikulum di SMA, SMP terlalu banyak materinya. Angkat tangan. Jujur. Oke. Angkat tangan yang masih ingat apa aja materinya. Yes. Oke, good. Sama. Kita mengurangi materi kurikulum itu, bahkan ada beberapa mata pelajaran yang berkurang sampai 30-40%. Zaman pandemi, kita mengeluarkan bukan kurikulum merdeka, tapi ada kurikulum setengah merdeka. Di mana peralihan. Karena learning loss-nya gede banget, kita memberikan kurikulum namanya kurikulum yang disingkat.
Jadi itu step pertama dari kurikulum Merdeka, kita rilis duluan, yang diabreviasi, dipotong 30-40% kontennya. Tebak grup mana yang learning loss-nya lebih parah. Yang stick to the old curriculum, apa yang milih kurikulum yang disederhanakan. Yang stick ke kurikulum K13 jauh lebih besar learning loss-nya daripada kurikulum yang dipersingkat. Kenapa? Ini kan aneh. Bukannya selama ini semakin banyak kita jejelin anak kita informasi, semakin pintar dia. Itu kan logikanya seperti itu kan, Bu. Tapi kalau kita memberikan penyederhanaan daripada jumlah, nggak usah semuanya breadth, semuanya di cover. Yang penting adalah depth. Bahwa setiap konsep itu benar-benar sampai matang. Dan itu yang menyebabkan learning loss yang jauh lebih sedikit. Jadinya ini poin saya, less is more, ya. Less is more. Jadi itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua adalah kita memberikan kebebasan kepada guru untuk menjadi co-kreator daripada kurikulum ini. Jadi jauh lebih fleksibel. Ya. Juga guru sekarang punya kebebasan untuk maju atau mundur sesuai dengan kebutuhan muridnya. Jadi kalau di Maluku atau di Papua ada guru kelas 5 SD yang kepengen balik ke kelas 3 SD untuk mereview suatu konsep biar nggak ada anak yang ketinggalan. Itu boleh di kurikulum ini. Dan kalau ada sekolah di Surabaya di mana guru itu merasa ini ada grup yang kelas 4 SD tapi ini satu grup anak-anak udah siap untuk yang kelas 6 matematiknya. Dia juga bisa melakukan itu. Ya. Jadinya fleksibilitas untuk maju dan mundur 1 tahun, 2 tahun itu diperbolehkan. Bukan cuma itu. Schedule-nya dulu itu, kementerian itu mendikte bahwa setiap minggu harus X jam setiap mata pelajaran. Jadinya ditentukan sangat kaku, tidak ada fleksibilitas. Sekarang kita menentukan kriterianya itu bukan per minggu, tapi per tahun. Sehingga kalau ada guru-guru yang ingin misalnya week ini adalah week hanya science week, kita ngerjain science week. Atau ada guru misalnya guru kelas di SD yang ingin 1 minggu cuma ngerjain segitiga sama sisi, gitu kan? Biar ngerti semuanya dalam konsep itu, dalam berbagai macam bentuk, biar sampai matang konsepnya, itu diperbolehkan. Itu bisa, fleksibilitas itu ada untuk pertama kalinya, ya. Dan yang ketiga, dan untuk yang freedom ini ada satu poin lagi, untuk SMA mereka boleh pilih subjek pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Ya, mereka boleh pilih subjek-subjek mereka untuk SMA lebih fleksibel, nggak harus semuanya diambil. Ya, nggak harus semuanya diambil. Mereka boleh memilih berapa core-nya. Tentunya ada beberapa mata pelajaran yang wajib yang nggak bisa nggak dipilih karena itu undang-undang. Di luar itu mereka bisa memilih kebebasan. Dan yang ketiga adalah 20% dari waktu kelas itu diambil untuk project based learning, di mana guru-guru diberikan kebebasan untuk berkreasi dengan murid-muridnya untuk menciptakan proyek-proyek di tema-tema seperti climate change, tema-tema seperti toleransi beragama, seperti kearifan lokal, entrepreneurship, dan lain-lain. Oke? Ini kira-kira apa perubahannya dalam kurikulum Merdeka, kurikulum baru kita. Berikut. Nah, ini yang dahsyat. Kita menghilangkan semua subject based test di dalam SBMPTN. Ya. Jadi dulu itu kan di tesnya per mata pelajaran. Jadi semua perubahan yang kita lakukan dengan asesmen nasional dan lain-lain, kalau misalnya tes masuknya ke universitas itu sama aja di tes semua mata pelajarannya, dia semuanya sama aja bohong, bener nggak? SMA-nya semuanya bakal ya udah ngajarin tes itu aja, tes itu masuk. Jadi kita akan memastikan bahwa bridging ini lengkap sampai ke universitas. Jadi sekarang tes masuk jalur tes itu UTBK-nya itu adalah tes berdasarkan problem solving test, aptitude test, tes skolastik yang sebenarnya cuma an advanced version of numerasi dan literasi. Oke. Sehingga anak brilian dari tengah Papua atau Maluku itu bisa punya kesempatan yang relatif lebih tinggi daripada anak-anak kaya di kota-kota untuk masuk tes ini. Kira-kira itulah konsepnya. Nah, ini banyak yang komplain. Tahu siapa yang komplain pada saat ini keluar? Yang udah keluar biaya les. Parents. Iya, saya diserang untuk ini. Ya.
Kita flex aja waktunya kan, kita bisa sampai jam ini. Enggak masih 5 menit. Enggak mau, masih mau lanjut. Karena kita di sini sampai jam 4 kan? Iya. Ya oke. Nanti Q&A-nya bakal molor kok. Nggak ada foto-foto atau apa-apa penting. Sorry, bercanda. Oh ya, ini ada beberapa hal yang agak detail nanti mengenai jalur prestasi dan lain-lain. Kita kasih fleksibilitas dan untuk memastikan semua subjek penting. Next. Dan untuk sekolah-sekolah yang paling tingkat literasi yang paling rendah, kita ada berbagai macam intervensi yang spesial untuk mereka. Dan yang pertama adalah kampus mengajar. Ada yang pernah dengar nggak kampus mengajar di sini? Ya itu kayak program Teach For atau Teach First kalau di sini kan, atau Teach for America, tapi on steroids. Kita kalau di Indonesia tuh angkanya gede banget. Kita mengirim 100.000 mahasiswa pergi ke daerah-daerah terpencil untuk ngajar SD, ya, dan untuk meningkatkan literasi mereka. Dan ada mulai data awalnya udah keluar bahwa ada signifikan increase daripada literasi itu. Saya nggak bisa menjelaskan kenapa, itu masih harus saya riset dulu. Ya, kenapa kalau kita kirim anak mahasiswa tiba-tiba tingkat literasi ini anak-anak ternyata meningkat secara signifikan, ya. Tapi itu salah satu yang sangat efektif. Kedua, kita pertama kalinya mencetak 15 juta buku, tapi nggak ada hubungannya dengan apa yang orang-orang dewasa kepengen anak-anak baca. Kalau iya, nanti ujung-ujungnya sama kayak perpustakaan sekarang, di mana penuh buku SD, perpustakaan dengan buku-buku yang sudah berdebu, isinya adalah bagaimana caranya bercocok tanam. Sekarang saya nanya di sini, siapa yang kenal anak SD umur 10 tahun yang pasti excited banget buka buku bercocok tanam? Oke? Jadi kita merubah paradigma ini dan kita mengimpor beberapa buku yang IP-nya gratis dari luar negeri, kita translate ke bahasa Indonesia, dan juga kreator-kreator buku, penulis-penulis buku lokal, kita buat buku-buku yang benar-benar fun dan menyenangkan. Dan kita buat perjenjangannya sehingga guru tuh gampang mengetahui when to go to the next level dan lain-lain. Ini foto-fotonya pada saat kita distribusi guru di daerah luar biasa. Ada anak-anak di Rote yang itu boxnya baru sampai aja, itu anak-anak menyerbu perpustakaan untuk membuka buku-buku yang seru banget gitu. Ada buku komik, ada buku-buku cerita seru, ada robot dan lain-lain yang membuat anak-anak itu senang. Ya gimana caranya mau mencintai literasi kalau kita nggak mencintai buku, bener nggak? Yeah. How do you do that? Gitu. Jadi itu adalah logikanya. Dan tentunya untuk pertama kalinya kita merubah diskriminasi kepada pembayaran uang dana bos. Sekolah-sekolah di daerah yang lebih miskin mendapatkan lebih banyak uang. Makes so much sense, kenapa nggak dari dulu gitu ya. Gitu. Tapi udah, berikut. Ya, dan guru tentunya yang terpenting dari semua ini. Bagaimana? Sekarang itu guru itu kita punya regenerasi kepemimpinan guru, namanya guru penggerak. Ini yang program yang paling seru deh. Jadi pokoknya kita ngambil guru-guru yang paling nekat, yang paling bandel, nakal-nakal. Kenapa mereka bandel dan nakal? Karena mereka tuh pedulinya apa yang terbaik buat muridnya mereka. Semuanya, apa yang disebut kementerian, apa yang diminta itu di prioritas kedua. Nomor satu adalah apa yang bagus untuk anak-anaknya mereka. Ya, jadi kita mencari si yang paling berani, berinovasi, yang paling nekat, lalu kita melatih mereka dalam mindset training, ya, untuk menjadi penggerak-penggerak di lapangan, dan ujung-ujungnya mereka sekarang yang akan mendapat prioritasi untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas di seluruh Indonesia. Jadi ini sekarang targetnya bakal ada kira-kira sampai 100.000 guru penggerak yang akan di posisi-posisi kepemimpinan di seluruh Indonesia. Ini generasi baru kita nih, ya bisa dibilang Kopassusnya lah. Ya, dari guru-guru, karena mereka penggerak, mereka orang-orang yang nekat, dan yang dulu tuh biasanya disebut nggak mau nurut, nggak didengar, mungkin nggak nurut sama kepala sekolah dan lain-lain gitu. Dan juga tentunya pelatihan guru-guru baru, ini darah baru yang akan keluar. Orientasinya adalah pelatihan di dalam ruang kelas, dan kita akan benar-benar mengetes tuh bukan cuma kompetensi mereka, kita mengetes mau jadi guru tuh kenapa sih kalian? Gitu. Itu sebenarnya pertanyaan yang lebih penting. Kenapa kamu mau menjadi guru? Dan itu adalah dimasukkan dalam assessment kita. Ya, berikut. Don't worry, almost done. Ya ini kita kayaknya semua udah tahu ya Kampus Merdeka ya di sini. Nggak tahu you guys know Kampus Merdeka. Ya Kampus Merdeka adalah perubahan paling revolutionary dari sistem pendidikan kita dan mungkin di dunia.
yang pertama melakukan ini karena ini menyetarakan pengalaman di luar kampus sama dengan 1 semester dalam kampus. Sekarang ini teman-teman udah hampir 1,5 juta anak Indonesia keluar 1 semester dari kampus dan dia mendapatkan full credit 20 SKS. Ya, teman-teman sini ada yang tahu SKS, ada yang nggak tahu. SKS is just credit, oke? Just credit. Ya, jadi seolah-olah mereka ngambil 4-5 course dalam semesternya. Dan kalau mereka keterima dalam program-program yang dikurasi oleh Kemendikbudristek seperti kampus mengajar, program studi event, dan lain-lain, universitasnya wajib memberikan kredit itu. Jadi universitasnya nggak punya opsi. Kemerdekaannya harus kita bypass universitasnya agar anak itu mendapatkan 2 semester di pengalaman di luar kampus. Ya, berikut. Dan kita juga mengundang nih tahun lalu kayak 6.000 praktisi kita bayar untuk menjadi co-teacher dengan dosen di kampus-kampus kita, untuk menjadi buddy-nya mereka. Jadi dosen-dosen ini menghubungi teman-teman mereka di industri dan lain-lain, yuk kita ngajar sama-sama untuk membawa project based learning di dalam kampus-kampus kita dan dibayarin oleh pemerintah. Ikut. Dan tentunya ada produk teknologi kita adalah lapor pendidikan, di mana semua hasil asesmen nasional itu bisa diakses dan di double klik sedetail apapun kepada semua guru dan kepala sekolah di Indonesia. Berikut. Dan ini adalah our golden goose. Ini udah berubah jadi 4,9. Tapi Juris nggak mau ganti presentasinya. Ya, makanya ini masih 48. PMM adalah our breakaway hit product dari tim teknologi kita. Mungkin kalian teman-teman di sini dulu ingat sempat ada polemik mengenai tim teknologi. Tapi ini adalah hasil dari kita mendengarkan guru apa yang mereka butuhkan. Dan kita membuat aplikasi untuk guru yang sekarang udah hampir 2 juta guru menggunakan ini platform, di mana mereka belajar di platform ini, mereka mengupload konten ke platform ini untuk guru-guru lain download dan berinteraksi. Mereka membuat communities of learning, grup-grup learning di dalam komunitas, dan ini adalah aplikasi. Kenapa alasan 80% dari sekolah mau masuk kurikulum Merdeka? Karena seluruh tutorial cara melakukan kurikulum Merdeka dilakukan melalui aplikasi ini. Saya nggak tahu 100% karena belum kita cek, tapi saya bisa bertaruh dengan siapapun, belum pernah ada aplikasi pemerintah yang ratingnya 4,9 gitu. Ya. Kalau ada tolong kabarin saya. Dengan 80.000 review, jadi nggak bisa dihack itu. Ya, susah sekali. Employee kita nggak cukup untuk buat semua ini. Oke, next. Jadi ini pentingnya teknologi. Ada berbagai macam hal. E-commerce buat guru. Ini adalah accounting system management sehingga mereka nggak perlu repot lagi melakukan pelaporan keuangan buat kepala sekolah. Why kita buat semua ini? Biar guru dan kepala sekolah bisa mengerjakan tugas utama mereka, yaitu ngajar. Daripada jadi birokrat. Dan inilah pentingnya peran dari teknologi. Ikut. Dan tentunya platform matchmaking ya. Ini ada biro perjodohan, tapi bukan cinta. Ini adalah menemukan experience di luar kampus. Next, platform online. Dan ini adalah platform perjodohan juga, tapi bukan buat mahasiswa, tapi buat dosen-dosen dan industri nemuin research sehingga mereka bisa dapat matching fund dari Kemendikbudristek. Jadi kalau industri kepengen mendanai suatu riset dengan satu temuan dosen yang keren banget atau apa, mereka bisa ini kayak Tindernya riset dah gitu. Ya. Jadi mereka cari jodoh, temu lalu bisa mendapat funding dari pemerintah. Gitu. Tidak cuma bidang itu bisa. Ya, dan ini slide terakhir beberapa pembelajaran kita. Yang pertama adalah perubahan itu harus terjadi dari ujung ke ujung, dari PAUD sampai perguruan tinggi, dan harus komprehensif. Kurikulumnya juga harus diubah, pelatihan gurunya harus diubah, insentif harus diubah dan lain-lain. Jadi nggak bisa kita cuman merubah satu aspek dari perubahan ini, atau nggak nanti bocor, selalu bocor. Kalau perubahan itu tidak holistik, tidak komprehensif, nggak akan bisa sukses. Jadi itu pembelajaran utama kita. Yang kedua adalah
Kalau ini seperti saya selalu bilang tadi, kayak di teman-teman di sini baru mengintro saya bahwa kalau ini cuma menjadi kebijakan, ya nggak akan efektif. Ini benar-benar harus menjadi gerakan. Dan itu yang kita sadari, kesuksesan ya, dalam tanda kutip kesuksesan. Kita nggak tahu benar-benar sukses apa enggak, Merdeka Belajar sampai nanti 5-7 tahun lagi. Ya, itu benar-benar tesnya di situ. Dan jujur aja. Gitu. Tapi perubahannya udah bergerak kemana-mana. Saya udah dari Sabang sampai Merauke melihat animonya guru itu saya belum pernah melihat seperti ini. Mereka feeling empowered. Mereka feel mereka punya choice. Mereka feel sekarang mereka punya teknologi yang bisa mendukung mereka. Nggak ditinggalkan sendiri di masing-masing lingkungannya. Mereka punya komunitas. Jadi empowering community ini adalah kunci dari keberhasilan. Jauh lebih penting dari kementerian bertindak adalah masyarakat dalam stakeholder pendidikan bergerak. Dan yang ketiga, learning terbesar adalah nggak mungkin sistem sebesar kita 4 juta guru, 60 juta murid, ya 300.000 sekolah, impossible kalau tanpa teknologi. Jadi kebutuhan teknologi dalam semua implementasi kebijakan pemerintah itu luar biasa pentingnya. Lebih penting lagi di pemerintah teknologi daripada di swasta. Lebih penting lagi. Dan itu adalah learning kita. Saya rasa itu dulu dari saya. Terima kasih. Semoga sesi Q&A-nya Mas Menteri atas pemaparannya jelas sekali ya. Dan kaget saya, bahasa Indonesia bagus banget. Karena tadi bahasa Inggrisnya tuh full on British accent, jadi saya bilang bisa bahasa Indonesia, salah saya. Kenapa? Jauh lebih bagus dari saya. Itu tadi seperti yang dibilang di awal, kalau ada pertanyaan yang sulit silakan. Nah, tapi saya menggunakan privilege moderator dulu nih. 10 menit, 2 atau 3 pertanyaan, semoga cukup sulit ya untuk Mas Menteri. Oke. Tapi awas, jangan bertanya saya mengenai machine learning ya. Oke. Dalam algoritma. Oke. Machine learning. Tapi terkait, jadi kan tadi salah satunya teknologi ya, salah satu komponen penunjangnya utamanya teknologi gitu ya. Dengan negara dari Sabang sampai Merauke, gimana caranya di semua sekolah, semua guru ya dengan teknologi gitu. Nah, lewat apps sudah banyak tadi. Nah, kalau kita lihat perkembangan AI sekarang ini, kalau kita lihat misalnya seperti ChatGPT itu kan apa ya, bisa dibilang next step-nya gitu loh. Next step-nya, dan bisa dibilang juga kalau bahasa Indonesia mungkin pedang bermata dua gitu. Karena istri saya dosen di sini, tenure track di London, dan dia bilang kayaknya murid-murid saya banyak deh yang pakai ChatGPT itu kerjain assignment gitu. Dan saya lihat paper GPT-4 juga tes GRE, GMAT itu udah 700 kelas GMAT-nya. Jadi oke, udah lebih bagus dari mayoritas orang gitu kan. Itu satu, jadi bisa dipakai untuk cheating. Tapi yang kedua juga, ya dia juga bisa menjelaskan konsep gitu kan. Kalau saya bertanya terkait algoritma machine learning yang baru, atau misal hidrogen di energi terbarukan itu gimana sih potensinya, dia bisa kasih jawaban yang cukup akurat gitu. Jadi bisa juga dipakai untuk menjelaskan, dan di daerah yang mungkin kekurangan guru atau mungkin pengetahuan pengetahuan tentang hal terbarunya juga ya belum sama state seperti yang ChatGPT bisa, atau teknologi lainnya, itu juga bisa dipakai untuk menjelaskan, bisa jadi alat pengajar juga gitu. Nah, ya jadi gimana menurut Mas Menteri, teknologi ini kira-kira potensinya gimana untuk merevolutionize pendidikan, dan apakah Indonesia sudah siap gitu, dengan breakthrough AI? Good question. Apakah Indonesia, mungkin pertanyaan yang terakhir dulu, apakah Indonesia siap? Menurut saya dunia nggak siap untuk ini. Indonesia tentu mungkin nggak siap juga, tapi menurut saya nggak ada negara yang siap untuk ini. Apa dampaknya kepada sistem pendidikan kita? Ya, menurut saya dari dulu saya sudah bilang bahwa dengan adanya teknologi, ini sebelum ChatGPT ya, dengan ada teknologi, informasi atau ilmu itu tidak akan lagi menjadi competitive advantage daripada sistem pendidikan. Saya ulang sekali lagi ya. Informasi atau ilmu pengetahuan akan semakin tidak akan menjadi competitive advantage daripada sistem pendidikan. Ini sebelum ChatGPT. Setelah ada generative AI, poin tadi itu debatnya udah kelar. Ya, debatnya udah kelar. Jadi sekarang
seluruh sistem pendidikan, dosen-dosen, guru-guru, mereka nggak akan bisa men-stop teknologi ini, walaupun mereka bilang mau di-ban, mau diapain, nggak akan bisa di-stop. Itu adalah cuman orang yang nggak ngerti teknologi mengira mereka bisa men-stop ini, ya. Jadi mereka akan terpaksa, sistem pendidikan akan terpaksa untuk memikirkan, oke, jadi apa yang harus menjadi role utama saya? Berarti yang kita bicarakan tadi dengan Merdeka Belajar, role sebagai fasilitator pembelajaran itu. Memotivasi anak-anak, menemukan minat dan bakatnya anak itu, membuat dia jatuh cinta dengan ilmu tersebut, membuat dia mengenal dirinya, membuat dia bisa bekerja sama dengan peer-peernya, ya, dan mendorongnya untuk menjadi continuous lifelong learner dengan menggunakan semua teknologi ini, termasuk Google dan ChatGPT. Gitu kan. Jadi menurut saya dampaknya akan menjadi yang tadinya masih berdebat bahwa pendidikan itu bisa hanya menjadi monopoli pusat ilmu, ya udah kalah debatannya. Gitu. Karena terus terang nggak mungkin ada siapapun manusia di sini yang punya informasi lebih banyak dari ChatGPT. It's impossible. Walaupun halusinasinya banyak sekali ya. Ya, ini jadi sekarang masuk ke konsekuensi yang agak negatif. Konsekuensi yang agak negatif adalah satu, perubahan budaya yang akan sangat menyerang. Jadi resistensi dari guru-guru, dari dosen, dari orang tua yang takut dengan teknologi ini, dan karena mereka belum berubah cara ngajar dan bagaimana cara mengakses, semuanya menggunakan ini untuk curang, ya kan? Ya. Jadi sebenarnya menurut saya ya bagus lah itu terjadi biar mereka akhirnya Belajar. terpaksa untuk mengakses dengan cara yang berbeda, gitu kan? Mengakses melalui presentasi, mengakses melalui project base, ya kan? End of semester project dan lain-lain. Yang sebenarnya itu jauh lebih penting cara kita mengukur pencapaian pembelajaran gitu loh, daripada tes, ya kan? Daripada bahkan dulu kan esai masih mendingan. Sekarang esai pun nggak bisa ya, karena esai ChatGPT lebih jago nulis esai dari saya. Iya. Dalam bahasa Indonesia pun jago. Tapi ada beberapa kelemahan. Saya ambil contoh ChatGPT. ChatGPT itu halusinasinya, terminologi halusinasi ini maksudnya adalah gampangnya gini lah, error dalam ChatGPT itu lumayan tinggi. Masalahnya kita nggak tahu karena dia convincing banget. Iya kan? Kalau di Google kita kan kayak masih kayak ini gimana nih, cek opsi kedua ya kan, artikel ketiga gitu. Jadi kita melakukan triangulasi. Tapi karena ChatGPT menggunakan natural language dan dia sangat articulate dan meyakinkan, kita tuh dengan sangat mudah bisa percaya walaupun salah gitu. Ya, jadi itu mungkin satu resiko. Teknologi ini harus get a bit better gitu ya. Sebelum ini risk free. Ya, tapi tentunya nggak ada teknologi yang risk free. Jadi menurut saya itu, kita ada sedikit dilema di mana orang-orang dewasa dalam sistem pendidikan pasti akan resisten banget, dan ini akan menimbulkan konflik di dalam lingkungan pendidikan. Ya itu negatif loh. Semua konflik seperti itu akan negatif. Tapi it's a necessary conflict karena kita harus grow out of this juga gitu. Dan menurut saya yang negatif juga adalah error rate dan kemungkinan sistem ini salah. Tapi sekarang bayangin, kita combine misalnya generative AI di text, natural language dengan image. Bayangkan kalau semua guru di seluruh Indonesia, dia bisa masukin seluruh kurikulum itu ke dalam black box-nya si AI itu. Lalu dia bilang, tolong bikin presentasi 5 menit mengenai solar system. Oke, sekarang bikinin yang buat kelas 3. Oke, sekarang tolong bikinin assessment ya untuk menguji standar capaian A, B, C. Keluar questionnya, PR-nya. Oke, sekarang dia kasih itu tes ke semua orang. Ada yang lebih bagus angkanya, ada yang tidak, tapi juga di dalam setiap pertanyaan itu murid-muridnya ada yang menguasai suatu topik, ada yang tidak. Otomatis hasilnya itu masuk ke dalam sistem, dan sekarang dia buat, gurunya bilang, buat PR besok, tolong dipersonalisasi setiap PR mengikuti kelemahan konsep standar pencapaian per murid. Semua 20 anak gitu. Jadi ini guru, daripada ngerjain ini semua secara manual, sekarang dia bisa fokus kepada itu anak. Oke, yuk nih saya bantuin nih anak di kelas gitu, waktu dia lagi mengerjakan proyek ini. Guru itu bisa berfokus kepada, ini anak bakal presentasi sekarang, gimana caranya mendapatkan confidence dia. Ada apa di rumah tangganya yang membuat dia mungkin sedikit depressed nih anak, dan lain-lain. Jadi guru itu harus mulai memikirkan shift
kepada benar-benar social emotional growth dan development daripada anak itu, dan juga membantu dia, memberikan dia kepercayaan diri untuk terus mencari ilmu baru dan mendalami apa minat dan bakatnya. So I think it's disruptive, tapi also potentially very powerful for the teaching. Gitu. Terima kasih, jawabannya sangat menarik ya, terutama personalized learning, karena ya satu guru harus personalize ke 30 orang, gimana caranya gitu kan, sangat sulit. Tapi kalau untuk AI, jadi sesuatu yang mudah. Impossible. I cannot personalize my presentation to all of you, but ChatGPT can. Oke, mungkin pertanyaan dua terakhir dari saya biar teman-teman masih punya banyak kesempatan. Terkait, ada Pak Dirjen Dikti juga di sini. Jadi Jangan takut. Baik orangnya. Oke, jadi mungkin refleksi sedikit pengalaman pribadi ya. Saya sudah pindah sistem akademi di Inggris pernah, di Amerika pernah, dan saya juga dosen tenure track gitu di Inggris ini. Jadi sedangkan mertua saya dosen di UI gitu, di Indonesia. Jadi ada di sini teman-teman yang dosen di Indonesia, boleh angkat tangan? Oke, udah lumayan ya, ada berapa? Oke. 5 dosen. Ya. Jadi apa ya, terasa beberapa perbedaannya gitu. Nah, yang salah satu yang paling kerasa untuk saya adalah kalau di sini progresi dosen itu adalah setiap universitas dan setiap bidang dia punya freedom untuk set standar mereka gitu. Contoh di field saya di computer science itu papers kita dipublish banyak kan di konferensi gitu. Jadi kalau jurnal ya memang di machine learning kita nggak publish itu karena space-nya kurang cepat gitu. Dan mungkin bedanya yang lain di bidang, misal kalau di computer science kita bisa publish 10 paper setahun, mungkin banyak publish 10 paper setahun, sedangkan di social science sulit gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu cenderung lebih satu standar, sistem promosi uniform gitu, cenderung lebih sama. Sedangkan kalau saya lihat ada tema dari kampus Merdeka, dari pengajaran itu adalah lebih desentralisasi, yaitu dengan memberikan lebih banyak pilihan untuk set standar sendiri gitu. Nah, sedangkan di Indonesia untuk minimal itu kan untuk dari sisi mahasiswanya, tapi dari sisi pengajar pendidikan tinggi, dari sisi dosennya itu sepertinya standarnya masih cukup uniform gitu. Apakah ada tanggapan ataukah ada apakah sistem yang desentralisasi di mana standarnya semua sama itu adalah sistem yang optimal untuk semua bidang dan semua universitas di negara? Ya, it's tricky karena sistem di sini sangat berbeda di Indonesia. Di mana misalnya sistem di sini mereka nggak meminta tunjangan dosennya itu datang dari pemerintah pusat. Di sini. Kedua, jadi tidak ada hubungan komersial seperti itu. Memang ada funding dari pemerintah. Jadi ada hal-hal yang agak berbeda. Kita ini sedang mencoba memberikan otonomi lebih banyak kepada perguruan tinggi. Dan beberapa kebijakan ini memang belum keluar, ya. Salah satunya adalah untuk bisa memberikan fleksibilitas kepada dosen untuk memilih, saya ini mau spesialisasinya di mana sih? Saya tuh cintanya ngajar, cintanya riset, apa cintanya pengabdian masyarakat, ya kan? Ya. Walaupun ya karena agak lucu karena konsekuensi daripada Tridharma, ini konsep Tridharma itu diterjemahkan ke dalam kebijakan seolah-olah kayak pukul rata gitu loh, kayak manusia dosen itu bisa dibagi 3 gitu, and that's not reality gitu kan. Jadi kita ingin memberikan fleksibilitas bagi dosen untuk memilih, kan saya maunya gedenya di sini, emang passion saya di sini, jangan maksa saya go there gitu loh gitu. Jadi itu adalah satu hal yang akan terjadi ya, fleksibilitas, lebih banyak fleksibilitas dalam gimana caranya saya mau di-assess, gimana caranya atau fokus waktu saya di mana, di area mana dari Tridharma. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin benar-benar memberikan institutional freedom kepada universitas tersebut untuk benar-benar bisa mengambil tindakan sendiri dan mengatur karir dosennya sendiri, pembayaran gaji dosennya dan lain-lain. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau statusnya untuk negeri. Kalau swasta sih no problem ya, swasta bisa mereka melakukan itu. Tapi untuk yang negeri, di mana universitas terbesar kita adalah semua universitas negeri, itu sangat sulit karena status mereka itu bukan PTNBH, ya, yaitu status badan hukum. Jadi kita ini sedang mendorong yang namanya BLU dan Satker itu seolah-olah kayak bawahannya saya gitu loh, bawahan kementerian. Ya, seolah-olah mereka bagian dari kementerian.
itu biar keluar dari kementerian jadi badan hukum sendiri, sehingga mereka bisa melakukan kemitraan secara lebih fleksibel, mereka bisa mendapatkan revenue dari berbagai macam aset-aset mereka, ya kan, partnership dengan industri dan lain-lain, dan mereka bisa mengatur karir dosennya dengan lebih fleksibel, karir dan remunerasi dosen tersebut, tanpa pemerintah mengurangi support finansial kepada mereka. Jadi itu yang arah yang mau kita dorong gitu. Tapi ya memang ada berbagai macam undang-undang dan regulasi yang sebenarnya mengikat tugas pemerintah pusat untuk bisa memonitor hasil gitu. Karena juga memang ya ada berbagai macam uang yang keluar yang harus memang dicek oleh pemerintah pusat sebelum uang itu keluar, seperti tunjangan guru besar, tunjangan dosen dan lain-lain gitu. Tapi itu adalah kira-kira arah perubahan yang mau kita dorong. Satu lagi adalah partisipasi dalam program-program baru kita. Itu kita ingin benar-benar memberikan insentif bahwa dosen-dosen yang mungkin publikasinya belum mencapai status yang luar biasa, tetapi dia adalah salah satu penggerak Kampus Merdeka program. Di dalam kampusnya dia membuat berbagai macam program dengan industri untuk anak-anaknya dia bisa keluar kampus. Nah itu harusnya kan dapat super bonus dong dari sisi karir, ya kan? Untuk mungkin saya ambil contoh lain, ada mungkin dosen yang, dan ini sering banget saya melihatnya di top universitas, dosen-dosen yang mungkin again dia nggak punya passion di riset, tapi dia telah membangun organisasi sosial, salah satu yang terbesar untuk melakukan suatu pengajaran sosialisasi konsep, misalnya konsep pembelajaran robotics gitu. Ada misalnya guru di ITB yang selalu karirnya nggak maju-maju, tapi kontribusi dia untuk masyarakat luar biasa. Nah itu mau kita benerin tuh error itu mau kita benerin bahwa orang-orang seperti itu harusnya mendapatkan super bonus jam dalam karirnya. Jadi itu kira-kira beberapa hal yang arah kita ke sana. Terima kasih. Jadi jawabannya ya menarik ya. Jadi lebih otonomi bukan hanya untuk mahasiswa saja, tapi untuk universitasnya juga. Untuk pengajar mereka bisa pilih di mana mereka bisa membuat impact paling banyak dengan cara yang paling mereka sukai gitu ya. Tapi banyak yang nggak mau otonomi, jangan salah. Okay. Saya coba dorong mereka menjadi PTBM, mereka masih nggak percaya diri, karena ini dunia baru nih, saya harus ngurusin duit saya sendiri, gimana caranya? Gitu, ya kan? Dan itu adalah beberapa paranoia yang valid sih, tapi itu tantangan kita. Siap, oke, kita silakan kita. Waduh, belum apa-apa nih. Mas ini mau pertanyaan ketiga dulu apa? Boleh Tiga, oke. Lebih cepat. Oke, Gas biru. Ya. Tunggu. Tapi ini ada aturan main nih, karena banyak yang mau nanya. Gimana? Kita ikutin peraturan Mas Menteri aja kali ya. Kita nggak terima curhat session, karena di sini terlalu banyak orang mau nanya. Yang lain nggak bakal dapat kesempatan. Jadi ini bukan tempat curhat, tempat nanya. Ya. Oke? Ya. Jadi please, Pertanyaannya 1 menit maksimal ya. Oh nggak lama Mas, 15 detik ya. Jadi benar ya. Oke, boleh turun dulu kali ya, turun dulu lagi sekali lagi, terus angkat nanti boleh teman-teman Mas moderator yang pilihin ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh pilih 3 dulu Mas Adi. Oke, yang baju hitam ya itu LSI ya. Itu satu. Terus 2. Aku tadi mas. Tadi udah dipilih. Oh iya, oke yang baju biru Oke. satu. Sama, Blazer biru satu lagi. Ya, yang jas putih. Oke, yang baju hitam dulu. Tes. 15 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Menteri, Mas Menteri sudah hadir hari ini. Saya Rino, saya mahasiswa Public Administration di LSI. Saya ada pertanyaan mengenai charter schools. Apa Mas Menteri sudah tahu tentang charter school? Apakah itu bisa diterapkan di Indonesia, di mana pendanaan publik itu bisa diberikan kepada sekolah-sekolah swasta yang mungkin bisa membuat siswa-siswa itu memiliki nilai yang lebih baik dan sebagainya. Kedua, saya mau menanyakan, kan di dunia sekarang ini pekerjaan itu terbatas, dan sebenarnya persekolahan itu untuk membuat orang menjadi pekerjaan. Tapi apakah ada penekanan untuk menjadikan masyarakat di Indonesia itu lebih ke entrepreneurship betul? Ya, saya mau mengetahui pendapat Pak Menteri sama Mas Menteri. Terima kasih. Punten Mas Menteri, mau ditampung dulu yang 3 baru jawabnya barengan. Oke. Oke. Sorry, Amin. Terima kasih. Nama saya Dani dari The University of Warwick Coventry.
Dan apa rencana Mas Menteri in the near future terkait dengan bahasa Inggris di Indonesia? Karena terakhir saya cek di websitenya government itu cuma masih 4% dan itu masih kayak optional gitu. Sedangkan anak-anak itu adalah kayak golden age mereka untuk apa English for Young Learners. Bahkan kami yang di jurusan pendidikan TESOL itu juga salah satu mata kuliahnya adalah English for Young Learners. Dan apakah program kampus mengajar itu bisa bergandeng dengan salah satunya PDP di mana alumni adalah ribuan dan itu bisa jadi salah satu bahan bagi mereka untuk berkontribusi setelah mereka selesai studi. Thank you. Saya Yorga, PhD di LFI dan dosen di ITB, Mas Menteri. Ada dua pertanyaan. Pertama tentang yang viral itu, gaji dosen di bawah 3 juta, termasuk guru. Semoga bukan curhat. Tapi poinnya adalah ya gimana gitu, banyak tuntutan untuk guru, dosen harus begini, tapi gajinya masih rendah. Dan tunjangan oke lah, tapi menurut saya sebagai orang HR, tunjangan itu bumbu gitu, yang penting itu gaji gitu. Fresh grade, belum tentu bro. nanti Iya. Tugasnya di mana, di bagian pemerintah mana? Iya ya. Tapi mahasiswa saya mas, fresh grade SBM masuk ke Grab 13 juta fresh grade. Product manager di Gojek 50 juta. Dosen guru less than 3 million. Itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua, efeknya adalah kampus sebagai produsen inovasi dan teknologi ini masih jauh. GDP share untuk R&D less than 1%, etc. Tapi pertanyaannya adalah mau dibawa kemana gitu kampus kita dalam produksi produk inovasi teknologi. Founder startup Nadiem Makarim dari Harvard, apakah ada hubungannya dengan kampus di Indonesia? I don't think so. Fatin Rashid, Ahmad Zaki, lulusan ITB, apakah ada kontribusi ITB untuk mereka? Menurutku nggak ada. Gitu. tanya Zaki lah. Nggak ada. Tapi artinya masih ada gap yang jauh antara founder startup, tech dan lain sebagainya dengan universitas. Universitas spin-off, sandbox, apapun itu konsepnya, bagaimana gagasan dari Mas Menteri. Itu aja Mas, terima kasih. Tadi sudah PhD, master juga, nanti yang undergrad siap-siap ya? Tunggu. Kita tadi cowok semua ya? Iya. Enggak, saya mau cewek. Dosen. Oke, langsung. Next 3 questions on cewek. Oke, ini aja kali ya. Ini mbaknya di sini satu. Jawab dulu kali. Dosen. Oke. Mbak ini ya. Terus itu satu. Yang pakai hijab sama satu lagi. Ya boleh. Ya. Dosen mas, dosen. Nanti dong. Oke. Tenang bu, tak support bu, tak support. Baik, selamat siang. Saya juga bertugas sebagai dosen dan juga berpartisipasi dalam kampus Merdeka. Nah, pengalaman saya waktu menjadi DPL di kampus mengajar, saya merasakan di mana tunjangan kualitas pendidikan itu masih sangat jauh. Apalagi terkait literasi dan numerasi. Menurut saya literasi dan numerasi itu termasuk hal baru ya untuk di Indonesia, apalagi dengan dites secara menggunakan PISA, di mana untuk di daerah, kebetulan saya juga daerah yang memiliki pengalaman kuliah di luar daerah. Saya bisa membandingkan kualitas pendidikan di daerah dan di dalam. Nggak usah pakai mikrofonnya bu, saya bisa dengar ibu. Perbedaan antara kualitas pendidikan di dalam dan di luar daerah itu masih sangat jauh. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana strategi yang disiapkan dari kementerian untuk mengurangi gap antara kualitas pendidikan yang ada di daerah dan juga karena sekarang kita tahu pusat pendidikan yang berkembang saat besar itu di Jawa, di Indonesia seperti itu. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Amelia Skin. Saya kuliah di UCL jurusan Education and International Development, jadi ada kaitannya dengan topik kita hari ini. Pertanyaan saya mengenai suatu
gerakan atau framework yaitu Education for Sustainable Development. Pertanyaan saya sangat sederhana, apakah Indonesia sudah bisa mengimplementasikan Education for Sustainable Development? Karena ini juga bisa sangat membantu untuk empower student agency. Tapi di satu sisi kalau kita ngomongin tentang low middle income konteks kayak Indonesia, itu akan agak menantang karena kita fokusnya adalah bagaimana mempersiapkan atau bagaimana mengempower all the learner untuk mastering the numeracy and literacy skill. So my question is Indonesia ready to implement education for sustainable development? Thank you. Maaf ya, aku bakal tanya pertanyaan aku dalam bahasa Inggris. Hi, I'm Catherine. I'm an undergrad at Instituto Marangoni. I take a major in fashion business. As someone who was privileged enough to receive therapy and accommodations when I was growing up for ADHD, what is the ministry doing to implement educational accommodations for diverse learners who are neurodivergent? As we know, our country has our saying is Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Sorry, I'm a little nervous. I want to know how people like me are also included in this new program. Thank you. Okay. May I answer? Yeah, please. Okay. By the way, these are all difficult questions. Good job. Oke, yang pertama, charter school, swasta versus public. Oke, just untuk klarifikasi, charter school kalau di Amerika itu adalah sekolah publik yang dikelola oleh swasta, bukan sekolah swasta yang dikasih duit sama pemerintah. Ya, sekolah swasta di Indonesia udah dikasih duit sama pemerintah, namanya dana BOS, bantuan operasional sekolah. Jadi semua sekolah swasta tuh dapat uang dari pemerintah pusat. Jadi kalau pertanyaannya adalah mengenai charter school, dengan metodologi charter school itu adalah public school yang dioperate oleh suatu pihak swasta. Nah, kita itu ada beberapa model yang agak mendekati ke model charter school. Contohnya organisasi penggerak. Walaupun bukan pengelolaannya secara formal itu adalah organisasi-organisasi yang ngurusin, tapi berbagai macam organisasi berkompetisi untuk melakukan suatu perubahan atau transformasi di sekolah-sekolah negeri kita, ya, sekolah negeri dan swasta. Gitu. Jadi itu salah satu contoh mengempower civil society, grup-grup pendidik, ya, grup-grup pendidik untuk misalnya mengambil alih, dalam tanda kutip lah, bukan mengambil alih, tapi kayak membantu mentransformasi suatu sekolah menggunakan jurusnya mereka sendiri. Itu namanya program organisasi penggerak. Ya. Apakah kedepannya kita akan memformalkan sistem seperti charter school ini? Kita belum tahu. Kita harus lihat dulu hasil dari organisasi penggerak. Kita harus lihat dulu keterbatasan anggaran kita yang memang sangat terbatas bagaimana. Jadi ini konsep yang sedang kita monitor, sangat menarik. Tetapi belum ada kepastian apakah kita punya kapabilitas melakukan charter school. Kedua, entrepreneurship training, absolutely. Tidak ada cukup job untuk semua lulusan Indonesia, ya, itu udah jelas. Kita harus nunggu sampai industri kita menjadi lebih besar, formal sektor kita menjadi lebih besar daripada informal sektor kita, baru itu job-job akan bisa terserap. Jadi in the meantime kita gimana? Inilah makanya kembali kepada problem solving. Kembali kepada problem solving, critical thinking, bekerja sebagai grup, itu adalah semua skill-skill fundamental untuk menjadi entrepreneurship. Mau itu entrepreneurship unicorn, sampai buka kios sate di pinggir jalan, sama aja. Semua skill itu pentingnya luar biasa. Jadi konsep entrepreneurship ini menjadi salah satu pilar daripada sistem kompetensi-kompetensi yang kita fokuskan di Merdeka Belajar, ya kan? Gak ada di dalam entrepreneurship adalah kemampuan kita menghafal ratusan halaman,
ya ini nggak ada gitu loh, dan dites dengan multiple choice, nggak pernah di dalam entrepreneurship kita dites multiple choice terhadap suatu, tapi skill bekerja sama kelompok dan lain sangat penting. Oke. Jadi apa aja yang kita lakukan? Kita baru merilis tahun lalu program entrepreneurship di beberapa universitas nasional untuk membuat semacam inkubator dan network, ya, community of practitioners di dalam bidang entrepreneurship di masing-masing kampus. Jadi ini programnya masih kecil, tetapi harapannya ke depannya akan bisa terus kita ekspansi gitu. Kedua, entrepreneurship itu adalah salah satu opsi MBKM, jangan lupa. Jadinya anak-anak di kelas tahun ketiga dan keempat, mahasiswa tahun ketiga dan keempat itu bisa mengopt untuk mempropos saya mau mengerjakan suatu project entrepreneurship, itu bisa menjadi MBKM dengan full credit mereka. Bahkan di semester terakhir mereka seperti kayak tesis gitu. Tapi itu tesisnya adalah an entrepreneurship project gitu. Bisa bisnis, bisa social impact, bisa for profit gitu. Dan itu udah menjadi salah satu menu pilihan untuk program MBKM yang 1 semester di luar kampus, ya. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga adalah mungkin pengalaman di luar kampus itu menurut saya akan punya dampak yang sangat besar terhadap keinginan anak untuk melakukan entrepreneurship. Kenapa? Itu anak saya yakin, anak-anak yang ngajar aja, nggak usah ngomong di industri atau di mana, anak-anak di kampus mengajar program itu saya yakin mereka akan mendapatkan berbagai macam inspirasi. Mereka akan menyadari berbagai macam kesempatan dan inovasi-inovasi, opportunity yang sebenarnya di daerah itu dibutuhkan. Iya nggak sih? Karena biasanya orang di dalam daerah itu susah melihatnya. Tapi kalau orang datang dari luar, dia melihat, oh ini sebenarnya masalahnya bisa diselesaikan dengan ini, dengan inovasi ini, dengan produk ini, dengan layanan ini, dan lain-lain. Jadi memindahkan anak-anak ini dari tempat yang mereka zona nyaman, mereka keluar zona nyaman, itu pun menurut saya akan mengasah jiwa entrepreneurship mereka. Karena kepercayaan diri mereka tuh udah, itu alumni-alumni yang balik dari program MBKM itu udah rahasia terbuka. Anak-anak itu kembali dengan rasa kepercayaan diri yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka balik tuh orang berbeda dari sebelumnya. Jadi itu mungkin satu hal. Bahasa Inggris, oke, ini yang lagi kita rencanakan adalah bagaimana untuk sekarang bahasa Inggris itu mandatori buat SMP dan SMA. Yeah. Tapi nggak sempurna karena kita nggak punya cukup instruktur yang punya kompetensi bahasa Inggris yang baik, ya. Jadi itu realitanya. Kenapa? Tapi di SD kita sekarang karena early learning kan itu yang penting. Kita ini ingin sekali menciptakan transisi kepada wajib bahasa Inggris di SD. Jadi ini sedang digodok, ya. Sedang digodok konsepnya. Tapi gimana caranya? Gimana cara mendapatkan talenta? Karena SD itu jauh lebih banyak dari SMP dan SMA. Sedangkan SMP SMA pun nggak semuanya bisa benar-benar mengajar bahasa Inggris. Yeah. Jadi challenge kita adalah bagaimana kita bisa meng-upskill guru-guru ini, mengidentifikasi siapa yang bisa jadi guru bahasa Inggris, siapa yang bisa dilatih untuk mendapatkan minimum kompetensi untuk menjadi pengajar bahasa Inggris, dan setelah itu seperti apa kurikulum bahasa Inggrisnya sehingga yang benar-benar useful dan relevan, bukan hanya grammar ya, apa gunanya grammar gitu ya, kita ngajarin cara bahasa baku dan benar tapi ini orang nggak bisa berbicara dan berinteraksi dengan orang yang berbahasa Inggris gitu. Jadi apa gunanya? Fokus kepada kekakuan grammar itu menurut saya adalah error besar pengajaran bahasa kita selama ini gitu. Instead of conversational, instead of argumentative logic dan lain-lain. Oke, jadi ini yang sedang kita bicarakan, bahkan saya di sini ketemu dengan berbagai macam pihak di pemerintah UK untuk membahas dengan British Council dan lain-lain. Oke, kita bisa nggak gunain your beberapa language test yang bisa gratis bisa kita gunakan dari mereka gitu. Bisa nggak kita menggunakan beberapa pelatihan atau kurikulum di sini? Jadi kita ini kerjasama dengan British Government untuk memastikan kita bisa mempunyai rollout yang successful. Jadi ini kira-kira di tahun 2024 rencananya akan kita lakukan. So great question. Yes, itu benar-benar you stole my thunder tadi. Sebenarnya kampus mengajar itu sebenarnya nih anak-anak karena early sukses kita di kampus mengajar itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Pelatihan teknologi adalah satu hal lagi yang kampus mengajar bisa lakukan. Dan yang kedua adalah English. Saya yakin bahwa itu anak-anak kampus mengajar, mahasiswa, proporsi dari mahasiswa yang punya kompetensi bahasa Inggris itu jauh lebih tinggi daripada guru-guru. Karena mereka lebih muda, gitu kan? Lebih muda, lebih kekinian, lebih sering nonton konten asing di YouTube,
Iya kan? Jadi semua hal itu yang membuat potensinya mahasiswa itu sangat tinggi dalam retention bahasa Inggris. Tapi gimana formatnya? Apakah kita buat kampus pengajar spesifik for English atau apa? We don't know yet. Gitu. Itu yang sedang kita godok bersama. Gaji dosen, yes, it's bad, absolutely bad. Tapi kita punya begitu banyak dosen dan begitu sedikit anggaran. Jadi kita harus mencari cara-cara untuk membebaskan otonomi perguruan tinggi sehingga mereka juga bisa mendapatkan omset yang bukan dari UKT. Iya kan? Bukan dari murid mereka, mahasiswa mereka. Satu-satunya cara universitas itu bisa melakukannya, PTNBH kita, itu proporsi yang dia dapatkan dari mahasiswa itu kecil sekali. Ada yang 30%, 40%, benar kan Pak Nizam? Misalnya IPB itu 30% atau berapa? Sekitar 30%. 30% dari mahasiswa. Jadi yang dibayar IPB itu cuma 30%. Sisanya itu dia dapat kerjasama dengan mitra industri dan lain-lain. Ya, jadi ujung-ujungnya yes. Menurut saya, you ask me personally, pemerintah harusnya meningkatkan anggaran ini. Yes, saya setuju itu. Tapi tentunya dengan berbagai macam strategi sehingga ada performance rate-nya juga. Kedua adalah kita harus memberikan otonomi bagi perguruan tinggi untuk bisa menghasilkan revenue dari aset mereka yang bukan untuk memeras mahasiswa mereka. Karena kepastian dan akses kepada pendidikan harus kita jaga, harus kita maintain. Jadi ini yang kira-kira dua prong strategi kita mengenai bagaimana mencapainya. Yes, memang benar situasi seperti itu. Tapi it's very complicated karena kita memang anggarannya ini terpecah antara itu dasar, menengah. Kita mau spend di mana? Kita mau naikin anggaran gaji dosen 2 atau meningkatkan guru honorer yang gajinya cuma 300.000 per bulan. Mau yang mana dulu? Siapa yang lebih kasihan? Gitu. Jadi ada berbagai macam dilema di dalam pemerintahan di mana dengan limited resource kita tuh harus memprioritaskan mana nih yang paling kesakitan sekarang dari sisi kesejahteraan. Itu jujurnya aja ya situasi yang kita hadapi sekarang. Tapi yes, angka itu kecil, nah dan sedih gitu. Saya simpatik banget sama berbagai macam dosen yang gajinya harusnya lebih tinggi. Ini bukan situasi yang mudah untuk kita solve seperti cepat aja. Kedua, produk inovasi teknologi di universitas. Yes, ini adalah satu hal, tadi ada program entrepreneurship yang ada dan tentunya kita mengundang berbagai macam praktisi terutama di dunia teknologi, itu banyak sekali. Kedua, program MBKM kita yang dari industri, program magang sama program studi independen ya, itu banyak sekali orientasinya di dalam teknologi dan juga tadi pertanyaan mengenai climate change di dalam juga dalam green economy. Jadi ini adalah dua area yang benar-benar kita perbesar. Jadi kita prioritaskan area teknologi dan satu lagi area green economy. Karena ini memang mandat dari Pak Presiden menjadi area fokus daripada pengembangan ini, talenta di bidang ini. Kalau nggak salah, MSCB kita yaitu magang dan studi independen itu kalau nggak salah 30-40% dari program itu adalah technology related. Ya, jadi besar sekali komponennya yang dalam teknologi. Karena memang itu adalah skills of the future gitu. Apakah mereka akan menjadi the next unicorn? We don't know gitu. Ya, tapi the point is adalah bahwa technology training itu terus berjalan. Program terbesar MBKM kita tahu apa? Google Bangkit namanya. Ini program yang dilaksanakan Google. Tahun ini 9.000 anak akan mengikuti Google Bangkit. Latihan Android, machine learning dan juga cloud computing ya. Jadi next question, regional gap reduction. Oke, tadi ada beberapa hal yang saya sebut bagaimana caranya kita bridging the gap antara daerah-daerah paling miskin. Nomor satu adalah tadi pemberian buku. Kedua adalah kampus mengajar hanya untuk daerah-daerah yang memang tingkat literasinya paling rendah. Ketiga, kita memberikan mereka jauh lebih banyak funding per anak dibandingkan kota-kota di Jakarta dan Yogyakarta. Itu adalah funding diskriminatif kita, artinya diskriminatif positif. Semakin miskin semakin banyak uang yang diberikan. Ketiga adalah semua perubahan tadi, kurikulum yang jauh lebih mudah untuk anak-anak ini mengejar ketertinggalan. Mereka bisa kembali ke subjek tahun sebelumnya dan lain-lain. Nggak usah memikirkan semua bahan materi, tapi fokus kepada yang fundamental dan foundational. Jadi ini kira-kira langkah-langkah kita untuk benar-benar menyasar sekolah-sekolah dengan tingkat literasi yang rendah. Tapi teman-teman di sini jangan lupa ya, ini nggak semudah Jawa non-Jawa. Itu adalah bukan pemisahan yang saintifik.
Di dalam Jawa discrepancy, di dalam kabupaten pun luar biasa besar. Ya. Di luar kota Jakarta itu baru berapa kilo aja keluar itu bisa disamakan sama dengan beberapa kota kabupaten-kabupaten di kepulauan luar Jawa. Jadi jangan salah gitu. Jangan ngira kalau di Jawa semuanya oke juga. Di daerah Jawa masih banyak area-area yang sangat miskin dengan tingkat sosioekonomi yang sangat rendah. 3, Education for Sustainable Development. Yes, ini adalah salah satu klik terbesar kita. 1, MBKM program kita for Green Economy udah gede banget. Kedua, kita mau ada program ini gimana caranya mendorong dan membantu universitas untuk mencapai more closer to net zero gitu, universitas. Ketiga adalah kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka banyak sekali modul-modul seperti tema project based learning climate change dan banyak sekali pelajaran science yang akan kita double klik untuk fokus kepada climate change. Karena terus terang anak-anak kecil ini dia akan menghadapi dunia yang sangat berbeda bahkan dari kalian semua di sini. Ya, mereka akan merasakan keganasan climate change di Indonesia dan di dunia ini, di mana mungkin ini anak-anak yang sekarang di TK itu benar-benar akan merasakan probably the worst ya dari efek dari climate change di sini. Jadi ini adalah hal yang harus kita prepare mereka untuk situasi ini. Diverse learners dan ADHD, great question. Jadi masalah utama sekarang adalah bahkan bukan penanganannya. Masalah sekarang adalah identifikasi aja. Learning disability itu tidak ada sama sekali. Mayoritas daripada anak-anak yang punya mau itu ADHD atau disleksi atau apa di label dengan sangat simpel sebagai anak bodoh atau anak yang disruptif di dalam kelas, anak nakal atau anak bodoh. Ini realita di lapangan ya. Jadi untuk kita nggak bisa memfix ini overnight. Cara terpenting sekarang adalah untuk guru-guru baru. Tadi kan ada pelatihan guru baru. Semua guru baru yang kita latih dengan program PPG kita yang mau kita improve itu harus sudah learning disability ready. Dia udah bisa mengidentifikasi apa itu learning disability, seperti apa, dan untuk bagaimana penanganannya dalam lingkungan kelas. Nggak akan sempurna, tapi paling tidak guru-guru baru itu harus bisa mengidentifikasi di kelas mana yang sebenarnya struggling karena dia punya learning difficulty, learning challenge gitu, yang berbeda. Dan ini kan tersembunyi di mana-mana. Tidak mungkin sekolah SLB kita akan bisa menampung semua ini. Nggak akan muat. Kita sekolahnya sangat kecil, jumlah sekolah yang untuk spesialis ya, tapi mereka itu harusnya bisa membantu sekolah-sekolah menjadi sekolah yang namanya tema program sekolah inklusif. Dan sekolah inklusif adalah sekolah di mana guru-gurunya mengerti cara menghandle dan gimana caranya membuat mereka belajar. Karena terus terang untuk banyak sekali murid-murid ini yang punya dibilangnya disabilitas seperti ADHD atau disleksia, tetapi in many ways itu adalah superpower dalam suatu bidang tertentu, ya. Dan ini udah terbukti berapa kali, gitu, ya. Some of the most successful entrepreneurs you know are hardcore ADHD guys, ya. Elon Musk has Asperger's. Oke. I didn't say it, but ya. Jadi itu bisa menjadi superpower kalau dikawal dengan baik. I think that's it for the question. Kita masih ada 20 menit, mungkin 5 pertanyaan lagi ya. Siap. Oke. Satu. Mungkin dari moderator Pak Menteri memberikan. Gitu ya. Cewek cowok ya. Undergrad lagi ya, undergrad. Sama tadi kan master tadi ya. Oh yang ini mas yang pakai kemeja biru itu ya, itu satu. Terus yang tadi nggak jadi tidak. Yang undergrad tadi tuh undergrad master. Ada di sini. Ini yang ternyata kan master semua nih, ngaku-ngaku nih. Udah berapa ya ini tadi? Udah 3 ya? Satu lagi. Satu lagi. Untuk meningkatkan tingkat agility adalah mencemplungkan mereka ke dalam berbagai macam environment di luar zona nyaman mereka. Benar nggak sih? Ya. Kalau mau paling cepat cara bikin orang fleksibel dan agile dan itu adalah ya udah cemplungin dia ke tempat ke hutan, ke dalam lautan terbuka, ke situ, iya nggak sih? Jadi shortcut gitu loh. Kalau saya harus menunggu setiap universitas melakukan transformasi internal
sampai kondisi lingkungan universitas itu adalah agile dan itu ya kita bisa nunggu 20 tahun mungkin belum setengahnya tercapai gitu. Sementara anak-anak kita nggak bisa menunggu. Itu makanya saya kepengen membuat program MBKM di luar kampus sehingga variety daripada aktivitas itu yang sangat berbeda dari lingkungan kampus meningkatkan that agility. Dan jangan lupa itu sebenarnya 3 semester di luar prodi ya. 2 semester di luar kampus. Tapi ada satu lagi nih semester di luar prodi. Dan ini opsinya si mahasiswa. Jangan lupa, mahasiswa tuh punya opsi untuk kalau dia mau mengambil departemen berbeda di dalam universitas dia sendiri, dia bisa. Jadi kayak mini liberal arts gitu. Atau dual degree lah. Ya kan, major minor gitu. Jangan lupa, jadi itu juga menambah agility melalui multidisciplinary options. Ya kan, multidisiplin kan bisa di luar kampus tapi bisa di dalam kampus juga. Jadi mahasiswa bilang saya mau 1 semester pindah fakultas. Ya, saya engineer, saya di engineering tapi saya kepengen masuk di kesenian misalnya untuk do design dan fine art selama 1 semester. Itu bisa. Sebenarnya itu adalah haknya mahasiswa untuk melakukan itu, transisi ke misalnya fakultas yang berbeda. Ini question mengenai desentralisasi. Ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Tapi tadi kayaknya saya udah menjawab bagaimana caranya untuk mengatasi kesenjangan ya. Tadi udah saya jawab mungkin 2 kali tadi mengenai bagaimana cara melakukan positive discrimination terhadap sekolah-sekolah dan daerah-daerah yang punya ini. Satu tadi saya lupa mention adalah kita sedang mencoba menciptakan insentif untuk guru-guru baru. Bagaimana caranya mereka itu bisa memprioritaskan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan mereka di daerah. Ya, mungkin untuk beberapa tahun pertama. Jadinya itu adalah satu hal yang kita mau mendorong insentif guru-guru baru ke daerah-daerah yang paling membutuhkan. Tapi pertanyaan mengenai berapa persentase budget nih, tadi ada pertanyaan bagus banget. Berapa persentase budget yang difokuskan untuk bridging the gap versus mencapai excellence ya kan, atau beating PISA gitu. Pertanyaannya adalah tidak akan mungkin bisa saya jawab itu pertanyaan. Karena itu bukan 2 hal yang terpisah. Ya. Caranya untuk mencapai excellence adalah you have to bring the bottom up. Nggak bisa, you cannot be excellent cuma di atas on the pyramid. Kalau mau negaranya jalan as overall, semuanya harus sama-sama main. Jadi kita harus mendesain program yang benar-benar bisa bawah bisa ngejar ketertinggalan, yang top bebas untuk shine, gitu loh. Jadi nggak choice, it's not a choice. Everybody has to move up at the same time gitu. Mungkin agak beda-beda intervensinya dan lain-lain. Tapi misalnya kurikulum merdeka itu cocok untuk sekolah yang paling ketinggalan dan untuk sekolah yang nomor 1 di Jakarta Selatan, gitu. Sama aja gitu. Kurikulum merdeka is designed for both, gitu. Tapi dari fokus kita sebagai pemerintah, do we focus atau saya bangun malam-malam mikirin mengenai the top 20%? No, I don't. Tugas saya in general adalah mengurus the bottom of the pyramid. And that bottom of the pyramid adalah yang paling butuh mind space dan yang besar sekali, the bottom. Karena di Indonesia the bottom tuh bukan 25%, the bottom tuh 70% gitu. Iya. Gede banget. So yes, so I tell this ada banyak mungkin di PPI sendiri selalu mikirnya tolong pikirkan kita di ini saya susah kesetaraan saya dari jauh-jauh dari King's College ke Indonesia dan lain-lain. I'm like, man, I got way more. And I'm sorry, gitu loh. I'll just say how it is. Gitu. There are way more bigger problems for people back home. You guys made it. You made it. You're gonna be fine. Centralized, and finally the question, the most dilematis question dari semua adalah centralized versus decentralized. Menurut saya jawaban yang paling akurat adalah it depends. Oke, sorry. It depends. Di dalam stage di mana
di dalam stage di mana it depends on two things. It depends on stage of development daripada sistem pendidikan itu, terutama di mana level income daripada negara itu. Oh iya itu. Oke. One other question. Yang kedua adalah it depends on who's the moving, who is the innovator, the one that's pushing gitu. Ada pemerintah di mana pemerintah pusatnya tidak memberikan animo untuk menggerak inovasi, tapi pemerintah daerahnya itu kepengen melakukan inovasi. Dan di dalam situasi seperti itu, di negara maju ini lebih seperti ini yang terjadi, skenario seperti ini, di mana banyak state ya atau provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang kepengen lompat ke depan. Dan dalam sistem itu desentralisasi itu sangat baik untuk bisa melakukan itu. Tetapi di negara seperti Indonesia atau emerging economies kayak Indonesia, middle income to lower income, itu it's tricky, lebih sulit menurut saya. Dan potensi pemerintah pusat untuk mendorong perubahan seperti yang kita lihat di Merdeka Belajar, kita melakukan lebih banyak perubahan di sini daripada 20 tahun terakhir, itu udah pasti. Ya, dalam waktu 3 tahun. Itu karena we have a strong central government, ya. Tetapi komplikasi yang kita hadapi di lapangan adalah sering sekali mengenai isu bagaimana ini pembagian tugas antara kita dan daerah, dan bagaimana kita mensosialisasikan ini pada daerah. Dan setelah itu kalau udah sosialisasi, udah support, tiba-tiba ada pemilu lagi, lalu mereka udah pindah lagi. Jadi it's a constant struggle gitu loh dari aspek itu. Jadi menurut saya ada waktunya untuk lebih sentralistik dan ada waktunya untuk lebih desentralisasi gitu. Mohon maaf, saya nggak bisa kasih jawaban itu. Ini cukup kontroversial jawaban saya. Saya summarize diskusi terakhir. Jadi pertanyaannya administratif burden untuk dosen. Jadi otonomi salah satu solusinya, tapi akan di-address ya in the future. Politik kampus, progressive ideas itu aturan main karena dosen harus lebih fair, jadi nggak bisa tinggal-tinggalan. Terus untuk ya agility tadi ada jawaban yang bagus. Kita dengan program kampus merdeka dan lain-lain kita bisa menaruh mahasiswa di situasi yang berbeda-beda dan di luar zona nyaman mereka. Dan hampir lupa. Good point on the agility. Saya tadi hampir lupa. Ada satu lagi. Kita membuat kebijakan di perguruan tinggi. Jadi kita membuat IKU. IKU itu kayak KPI buat perguruan tinggi. Salah satunya adalah berapa persentase mata pelajaran, mata kuliah yang gradingnya itu berat di project atau partisipasi di kelas kayak seminar. Nah itu kalau mikir agile thinking itu nyambung ke situ juga. Seperti KPI. Jadinya kita udah nggak mau lagi kuliah itu tes di akhir, ya. Terus terang waktu saya sekolah di sini saya jadi tes di akhir. Jarang masuk kelas dulu. Iya makanya gara-gara itu. Jadi kita kepengen benar-benar untuk mentes itu point on agility and agility. Ya. Terakhir terkait desentralisasi, fokusnya mengejar ketertinggalan ya untuk bottomnya tadi di Indonesia masih bottomnya sangat besar, dan ya untuk desentralisasi tergantung, dan salah satu poin penting tentang kontinuitas juga, jangan sampai tiap pemilu kita berubah kebijakan gitu. Jadi gimana caranya, the right answer depends, dan ya masalah continuity masih untuk Tapi saya ada pertanyaan buat moderator. Silakan. Kapan Bart keluar nih? When's the next ChatGPT keluar? Gak boleh ya? Gak boleh jalan ya? Perlu ada kompetitor nih. Dan yang lebih bagus untuk bahasa low resource juga ya. Yes. Oke, tapi akan keluar kan? Silahkan ditunggu tanggal main. Kami kalah. Dari panitia, waktunya pertanyaan sudah habis ya? Oke, tepuk tangan semuanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya. Jadi lebih keren pertanyaan dari mahasiswa US atau UNSI? Nanti kami kirim langsung ke PPI US ya. Saya abstain dari jawaban itu.
Nggak bisa keluar kalau gitu berarti. Tapi hari ini sangat baik dan 100% dalam bahasa Indonesia. Balik lagi karena IELTS-nya 5. Bahasa Indonesia, soalnya paling lancar itu. Oke, kalau mungkin apakah ada cenderamata kali ya dari siapa? Dari Oke, jadi teman-teman sebagai tanda terima kasih kepada Mas Menteri karena sudah berkunjung dan sudah mau menjawab pertanyaan kita ini, kita ada sedikit tanda terima kasih dari teman-teman penyelenggara. Nah, untuk pemberian tanda terima kasih ini yang Presiden LSI Indosok dari Presiden LSI Indosok kepada Moses dan teman-teman LSI Indosok. mungkin untuk teman-teman panitia Mas Juan boleh maju sekalian bersama Mas Afin, Mas Ujang. Terima kasih Buat kita aja Mas. Ini guys dari tuan rumah. Saya Ovita, saya sekarang jadi visiting fellow di LSI ya. Sebelumnya saya terima kasih karena dengan sistem IKU sekarang itu saya jadi punya kesempatan untuk tahun 2020 ke YLNUS, 2021 ke NUS dan sekarang LSI. Dan terima kasih sekali. Tapi ada beberapa hal gitu ya, ada dua pertanyaan utamanya. Yang pertama itu tadi di paparan tentang sekolah itu kan ada penyederhanaan administrasi biar lebih fokus ke mengajari. Saya setuju sekali. Tapi dalam kenyataannya di universitas sekarang itu adminnya luar biasa. Itu baru sekolah, Bu, belum dosen. Ya, semoga. Ya, amin. Ya, saya sangat mendukung kalau itu, kalau memang kedepannya mau ke situ ya alhamdulillah. Berarti ada secerca harapan karena sekarang kayaknya saya terus terang saya agak mutung gitu ya. Kemudian yang kedua, ya mungkin karena universitas belum kena sentuhan juga. Jadi tadi ada yang guru bergerak yang muda-muda yang justru yang mau, karena yang kenyataannya sekarang itu terus terang yang muda-muda yang agak-agak punya berpikir progresif itu justru dijaga gitu ya. Istilahnya gitu. Jadi politiknya lumayan kencang. Nah ini sebetulnya saya minta apa ya, ada upaya enggak ya untuk melindungi kami gitu. Ya saya kira itu aja. Terima kasih. Mas tadi kalau nggak salah. Ya, satu sawat. Oh iya, ini yang gimana? Apa nggak usah pakai mic bisa Ya, langsung? ya bisa langsung aja. Oke, perkenalkan saya Kuku. Saya lagi master di Imperial College London. Saya ada satu pertanyaan. Alma maternya Pak Dirjen ini. Oh ya. Salam kenal Pak. Saya ada satu pertanyaan utama sama satu pertanyaan sampingan. Jadi yang pertanyaan utama itu tentang universitas perguruan tinggi. Saya lihat pemaparan Anda tadi, kira-kira ide utamanya untuk perguruan tinggi itu adalah untuk menyiapkan lulusan yang siap untuk kerja setelah dia lulus. Atau siap berkarya. Siap berkarya nanti. Untuk postgraduate study sendiri yang di Indonesia, apakah ide juga sama atau ada arahan atau mimpi yang lain? Karena apakah ya itu pertanyaan utamanya. Pertanyaan keduanya sebenarnya berhubungan juga. Jadi menyiapkan orang yang siap untuk kerja atau siap untuk berkarya itu penting, karena memang saya sudah sadari setelah saya lulus, saya masuk ke industri yang sangat relevan dengan major saya di undergrad, itu juga gapnya udah gede sekali. Nah, apalagi teman-teman saya yang mungkin istilahnya cross border, mereka kuliah teknik kimia kerja di bank, kuliah teknik kimia kerja di mana gitu lah, yang nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, menurut saya selain mempersingkat gap ini, mengecilkan gap ini, penting juga untuk ditingkatkan namanya agilitas, agile. Jadi menyiapkan lulusan yang agile. Nah, apakah agile ini sudah masuk ke dalam konsep Merdeka Belajar yang sampean bawa atau karena kalau misalnya belum, mungkin ada baiknya kalau dipertimbangkan, karena nggak banyak, jujur aja saya sudah melihat beberapa angkatan di bawah saya, beberapa angkatan di atas saya, nggak banyak orang yang agile. Orang Twitter banyak, orang agile hitungan jari.
Itu saja dari saya, terima kasih. Sama saran untuk Mas Moderator, mungkin nanti sebelum dijawab pertanyaannya bisa disinopsis. Oke. 5 kata gitu lah, biar kami yang di sini relevan. Oh ini sedang menjawab ini. Oke, boleh. Oke, terima kasih kesempatannya. Yang terakhir tadi Terus oh ya Mbak yang nggak jadi ya. Harus bukanya ya Mbak ya nggak jadi tadi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Pak Nadiem, perkenalkan saya Britania. Saya sekarang mengambil master studi di University College London juga. Pertanyaan saya masih seputar tentang kesenjangan dan berfokus di desentralisasi pendidikan Indonesia. Seperti yang kita tahu ini, SD, SMP, SMA, dan universitas ini berada di bawah otoritas yang berbeda. Mungkin it's a good thing satu sisi karena kita bisa memberikan kesempatan untuk pemerintah daerah untuk mengembangkan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Tapi satu sisi lain, sistem desentralisasi ini menurut saya juga ada drawback-nya. Yang pertama, dia punya resiko untuk memproduksi inequality, dalam artian daerah-daerah yang kaya ini punya anggaran lebih banyak dibanding daerah-daerah yang basis pajaknya lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara tentang kapasitas lokal nih Pak, mungkin masih banyak pemerintah daerah yang kesulitan untuk memanage sumber daya atau kurangnya kapasitas administrasi untuk mengelola pendidikan lebih efektif. Nah, pertanyaan saya mungkin mirip, tapi lebih kayak strategi koordinasi apa yang dilakukan oleh Kemendikbud terlepas dari segala keterbatasan ruang lingkup dan tantangan tadi yang saya sebutkan untuk mentransformasi pendidikan Indonesia di daerah yang lebih setara dan berkualitas. Lalu pertanyaan kedua tentang persentase prioritas nih Pak. Kadang saya juga paham posisi pemerintah itu kadang dilematis di mana kita satu sisi ingin mengejar ketertinggalan dari negara lain dengan menaikkan skor PISA tadi seperti yang sudah disebutkan, investasi di teknologi, bahasa Inggris wajib, tapi satu sisi kita ingin mempersempit kesenjangan seperti distribusi sumber daya, teacher professional development, kesejahteraan guru. Saya ingin tahu prioritas anggaran pendidikan yang terbatas ini persentasenya berapa ke yang pertama dan yang kedua. Dan mungkin pertanyaan terakhir agak personal, mohon maaf sebelumnya. Untuk Bapak sendiri, menurut Bapak mana yang lebih bisa mempermudah pekerjaan? Apakah dengan membagi otoritas atau dengan memiliki otoritas penuh dalam mengelola pendidikan? Terima kasih. Sorry ya, saya naruh HP. Oke. Buat saya share ke Tadi komunitas pertanyaan dulu. mengenai dosen, ada pertanyaan mengenai beban administratif dosen, ya kan Bu? Tadi pertanyaannya. Ini emang belum di-tackle. Belum di-tackle karena transformasi karir dosen dan penyederhanaan dan juga tadi yang saya sebut insentif dan berbagai macam fleksibilitas itu harus bersamaan waktunya. Jadi saya nggak bisa mengurangi semua di beban administratif tanpa memformulasikan mau seperti apa alternatifnya. Jadi ini yang sedang dikerjakan Dirjen Dikti sekarang. Jadi mohon ditunggu. Memang ini udah waktunya, udah lama kita menghadapi ini dengan administratif. Jadi ini mungkin yang nggak dihadapi di what you were saying tadi mengenai tidak dihadapi di ini adalah function of that autonomy itu gitu. Jadi benar-benar kalau bisa dioperate karir dosen tapi dengan guideline dari pusat tapi di manage oleh universitas masing-masing itu akan sangat mempermudah sebenarnya semua pertanyaan ini. Sekarang ini masalahnya dosen harus melapor ke atas, melapor ke pusat, melapor dan itu yang menjadikan semuanya double work, triple work gitu ya, dan benar-benar kasihan sebenarnya dosen dimasukkan dalam posisi itu. Oke, ini ada proses yang muda-muda dijegal-jegal, gimana caranya melindungi yang muda-muda, dosen-dosen muda yang mau melakukan hal-hal yang berbeda. Ya salah satunya adalah dengan memastikan aturan main karir dosen itu menghargai aktivitas-aktivitas yang mungkin secara tradisional tidak dihargai. Ya itu satu hal yang saya sama Pak Nizam sedang mencoba mencari formulanya. Gimana caranya memberikan bonus poin kepada karir dosen untuk dosen-dosen yang lebih berani, lebih nekat melakukan berbagai macam inisiasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Tapi mungkin nggak bisa dihitung semudah dengan masuk Scopus.
Oke, jadi itu challenge yang saya sama Pak Nizam sedang cari, bagaimana cara mengkuantifikasi effort luar biasa ini, ya, yang sebenarnya bisa. Saya ambil contoh lebih kecil. Kalau ada hasil kerjaan dosen yang berhasil merubah suatu kebijakan pemerintah, itu gimana cara masukinnya, gitu kan? Tapi nggak dipublikasi, tapi dia membantu misalnya satu kota provinsi atau membantu satu kementerian melakukan transisi yang luar biasa, dan itu ya kan Pak Nizam, itu susah kita apresiasi gimana caranya. Nah itu yang mau kita cari, dan itu cara terbaik untuk melindunginya. Tapi tentunya call center kita dan hotline kita selalu open. Kalau misalnya anda lagi ditekan atau apa, tentu bisa bicara kepada kementerian. Hotline kita 24/7. Siapa tahu nanti ChatGPT yang jawab. Jadi oke, kita dari tadi nggak pernah ngomongin S2 dan S3 ya. What about grad, ya kan, post grad gitu di Indonesia ya. Kerjaan saya bukan ngurusin kalian di sini ya. Kerjaan saya ngurusin yang lebih butuh bantuan di situ ya. S2 dan S3 di Indonesia susah. Karena kemarin itu kampus Merdeka, saya kalau kelasnya 4 tahun, undergrad ya kan, 4 tahun, itu gampang saya ambil 1 tahun ya kan. Karena itu cuma 25%. Sekarang bayangin kalau kelas ada program degree 2 tahun, saya ngambil 1 semester aja itu udah ya maksudnya 2 semester itu udah habis 50% dari program mereka. Jadi kita belum bisa memaksa, dalam tanda kutip memaksa S2 atau S3. Ada yang mau mensensor saya. Saya belum bisa memaksa, dalam tanda kutip memaksa program S2 dan S3 untuk berpartisipasi. Mereka bebas ikut kalau mau. Tetapi saya nggak bisa maksa karena waktu durasi mereka tuh begitu pendek. Jadi nggak bisa benar-benar saya mengambil waktu sebesar itu dari program mereka. Jadi itu alasan kenapa banyak sekali terasa mungkin untuk program master dan PhD itu belum terasa ini konsep untuk bisa keluar dan lain-lain. Tapi kenyataannya banyak sekali program-program master yang sekarang lebih mendorong misalnya semester terakhir melakukan capstone project dan melakukan internship atau melakukan project di luar kampus. Itu sudah mulai terjadi. Jadi itu alasannya kenapa S2. Kalau S3 sangat kecil ya sebenarnya dari total populasi kita di Indonesia, dan itu kita memberikan ya itu ranahnya akademik ya kan. Kita juga nggak mau terlalu menggerecokin di situ. Kalau undergrad itu adalah 90% dari lulusan kita ya, S1 atau S1 dan equivalent misalnya diploma atau S4 dan lain-lain. Bukan D4. Satu lagi tadi mengenai yes, agile. This is a tricky one. Okay. How do you make agile graduates? Pertanyaan untuk meningkatkan tingkat agility adalah mencemplungkan mereka ke dalam berbagai macam environment di luar zona nyaman mereka. Benar nggak sih? Ya. Kalau mau paling cepat cara bikin orang fleksibel dan agile dan itu adalah ya udah cemplungin dia ke tempat, ke hutan, ke dalam lautan terbuka, ke situ, iya nggak sih? Jadi shortcut gitu loh. Kalau saya harus menunggu setiap universitas melakukan transformasi internal sampai kondisi lingkungan universitas itu adalah agile dan itu ya kita bisa nunggu 20 tahun mungkin belum setengahnya tercapai gitu. Sementara anak-anak kita nggak bisa menunggu. Itu makanya saya kepengen membuat program MBKM di luar kampus sehingga variety daripada aktivitas itu yang sangat berbeda dari lingkungan kampus meningkatkan that agility. Dan jangan lupa itu sebenarnya 3 semester di luar prodi ya, 2 semester di luar kampus. Tapi ada satu lagi nih semester di luar prodi. Dan ini opsinya si mahasiswa. Jangan lupa, mahasiswa tuh punya opsi untuk kalau dia mau mengambil departemen berbeda di dalam universitas dia sendiri, dia bisa. Jadi kayak mini liberal arts gitu, atau dual degree lah, ya kan, major minor gitu. Jangan lupa, jadi itu juga menambah agility melalui multidisciplinary options. Ya kan, multidisiplin kan bisa di luar kampus tapi bisa di dalam kampus juga. Jadi mahasiswa bilang saya mau 1 semester pindah fakultas.
Ya, saya engineer, saya di engineering, tapi saya kepengen masuk di kesenian misalnya untuk do design dan fine art selama 1 semester. Itu bisa. Sebenarnya itu adalah haknya mahasiswa untuk melakukan itu, transisi ke misalnya fakultas yang berbeda. Ini question mengenai desentralisasi. Ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Tapi tadi kayaknya saya udah menjawab bagaimana caranya untuk mengatasi kesenjangan ya. Tadi udah saya jawab mungkin 2 kali tadi mengenai bagaimana cara melakukan positive discrimination terhadap sekolah-sekolah dan daerah-daerah yang punya ini. Satu tadi saya lupa mention adalah kita sedang mencoba menciptakan insentif untuk guru-guru baru. Bagaimana caranya mereka itu bisa memprioritaskan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan mereka di daerah. Ya, mungkin untuk beberapa tahun pertama. Jadinya itu adalah satu hal yang kita mau mendorong insentif guru-guru baru ke daerah-daerah yang paling membutuhkan. Tapi pertanyaan mengenai berapa persentase budget nih, tadi ada pertanyaan bagus banget. Berapa persentase budget yang difokuskan untuk bridging the gap versus mencapai excellence, ya kan? Atau beating PISA gitu. Pertanyaannya adalah tidak akan mungkin bisa saya jawab, itu pertanyaan. Karena itu bukan 2 hal yang terpisah. Ya, caranya untuk mencapai excellence adalah you have to bring the bottom up. Nggak bisa, you cannot be excellent cuma di atas on the pyramid. Kalau mau negaranya jalan as overall, semuanya harus sama-sama main. Jadi kita harus mendesain program yang benar-benar bisa bawah bisa ngejar ketertinggalan, yang top bebas untuk shine, gitu loh. Jadi nggak choice, it's not a choice. Everybody has to move up at the same time gitu. Mungkin agak beda-beda intervensinya dan lain-lain. Tapi misalnya kurikulum merdeka itu cocok untuk sekolah yang paling ketinggalan dan untuk sekolah yang nomor 1 di Jakarta Selatan, gitu. Sama aja gitu. Kurikulum merdeka is designed for both, gitu. Tapi dari fokus kita sebagai pemerintah, do we focus atau saya bangun malam-malam mikirin mengenai the top 20%? No, I don't. Tugas saya in general adalah mengurus the bottom of the pyramid. And that bottom of the pyramid adalah yang paling butuh mind space dan yang besar sekali, the bottom. Karena di Indonesia the bottom tuh bukan 25%, the bottom tuh 70% gitu. Iya. Gede banget. So yes, so I tell this ada banyak mungkin di PPI sendiri selalu mikirnya tolong pikirkan kita di ini saya susah kesetaraan saya dari jauh-jauh dari King's College ke Indonesia dan lain-lain. I'm like, man, I got way more. And I'm sorry, gitu loh. I'll just say how it is. Gitu. There are way more bigger problems for people back home. You guys made it. You made it. You're gonna be fine. Okay. Centralized, and finally the question, the most dilematis question dari semua adalah centralized versus decentralized. Menurut saya jawaban yang paling akurat adalah it depends. Okay, sorry. It depends. Di dalam stage di mana it depends on 2 things. It depends on stage of development daripada sistem pendidikan itu, terutama di mana level income daripada negara itu. Oh iya itu. Okay. One other question. Yang kedua adalah it depends on who is the innovator, the one that's pushing gitu. Ada pemerintah di mana pemerintah pusatnya tidak memberikan animo untuk menggerak inovasi, tapi pemerintah daerahnya itu kepengen melakukan inovasi. Dan di dalam situasi seperti itu, di negara maju ini lebih seperti ini yang terjadi, skenario seperti ini, di mana banyak state ya atau provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang kepengen lompat ke depan. Dan dalam sistem itu desentralisasi itu sangat baik untuk bisa melakukan itu. Tetapi
di negara seperti Indonesia atau emerging economies kayak Indonesia, middle income to lower income, itu it's tricky, lebih sulit menurut saya. Dan potensi pemerintah pusat untuk mendorong perubahan seperti yang kita lihat di Merdeka Belajar, kita melakukan lebih banyak perubahan di sini daripada 20 tahun terakhir, itu udah pasti. Ya, dalam waktu 3 tahun. Itu karena we have a strong central government, ya. Tetapi komplikasi yang kita hadapi di lapangan adalah sering sekali mengenai isu bagaimana ini pembagian tugas antara kita dan daerah, dan bagaimana kita mensosialisasikan ini pada daerah. Dan setelah itu kalau udah sosialisasi, udah support, tiba-tiba ada pemilu lagi, lalu mereka udah pindah lagi. Jadi it's a constant struggle gitu loh dari aspek itu. Jadi menurut saya ada waktunya untuk lebih sentralistik dan ada waktunya untuk lebih desentralisasi gitu. Mohon maaf, saya nggak bisa kasih jawaban itu. Cukup kontroversial jawaban saya. Saya summarize diskusi terakhir. Jadi pertanyaannya administratif burden untuk dosen. Jadi otonomi salah satu solusinya, tapi akan di-address ya in the future. Politik kampus, progressive ideas itu aturan main karena dosen harus lebih fair, jadi nggak bisa tinggal-tinggalan. Terus untuk ya agility tadi ada jawaban yang bagus. Kita dengan program kampus merdeka dan lain-lain kita bisa menaruh mahasiswa di situasi yang berbeda-beda dan di luar zona nyaman mereka. Dan hampir lupa. Good point on the agility. Saya tadi hampir lupa. Ada satu lagi. Kita membuat kebijakan di perguruan tinggi. Jadi kita membuat IKU. IKU itu kayak KPI buat perguruan tinggi. Salah satunya adalah berapa persentase mata pelajaran, mata kuliah yang gradingnya itu berat di project atau partisipasi di kelas kayak seminar. Nah itu kalau mikir agile thinking itu nyambung ke situ juga. Seperti KPI. Jadinya kita udah nggak mau lagi kuliah itu tes di akhir, ya. Terus terang waktu saya sekolah di sini saya jadi tes di akhir. Jarang masuk kelas dulu. Iya makanya gara-gara itu. Jadi kita kepengen benar-benar untuk mentes itu point on agility and agility. Ya. Terakhir terkait desentralisasi, fokusnya mengejar ketertinggalan ya untuk bottomnya tadi di Indonesia masih bottomnya sangat besar, dan ya untuk desentralisasi tergantung, dan salah satu poin penting tentang kontinuitas juga, jangan sampai tiap pemilu kita berubah kebijakan gitu. Jadi gimana caranya, the right answer depends, dan ya masalah continuity masih untuk Tapi saya ada pertanyaan buat moderator. Silakan. Kapan Bart keluar nih? When's the next ChatGPT keluar? Nggak boleh ya? Nggak boleh jalan ya? Perlu ada kompetitor nih. Dan yang lebih bagus untuk bahasa low resource juga ya. Yes. Oke, tapi akan keluar kan? Silahkan ditunggu tanggal main. Kami kalah. Dari panitia, waktunya pertanyaan sudah habis ya? Oke, tepuk tangan semuanya untuk satu pertanyaan terakhir dari saya. Jadi lebih keren pertanyaan dari mahasiswa US atau YouTube? Nanti kami kirim masuk ke PPI US ya. Saya abstain dari jawaban itu. Gak bisa keluar kalau gitu berarti. Tapi hari ini sangat baik dan 100% dalam bahasa Indonesia. Balik lagi karena ayatnya 5. bahasa Indonesia, soalnya paling lancar itu. Oke, kalau mungkin apakah ada cenderamata kali ya dari siapa? Dari Oke, jadi teman-teman sebagai tanda terima kasih kepada Mas Menteri karena sudah berkunjung dan sudah mau menjawab pertanyaan kita ini, kita ada sedikit tanda terima kasih dari teman-teman penyelenggara. Nah, untuk pemberian tanda terima kasih ini yang Presiden LSI Indosok, dari Presiden LSI Indosok,
kepada Moses dan teman-teman LSI Indosok. Mungkin untuk teman-teman panitia, Mas Juan boleh maju sekali bersama. Mas Afin, Mas Ujang. Buat kita aja Mas. Ini guys dari Tuan